Selesai debat keempat yang digelar Minggu malam, pasangan Capres-Cawapres langsung bergerak kembali menggelar kampanye akbar di sejumlah wilayah di Indonesia. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku optimis dengan Provinsi Jawa Barat dalam memperjuangkan perubahan. Hal tersebut disampaikan Anies ketika bertemu dengan warga di Stadion Mini Cikarang, Senin pagi. Kedatangan Anies disambut antusias para pendukung yang memenuhi area GOR. Dalam kesempatan ini, Anies menyatakan kedepannya pihaknya akan fokus pada lapangan pekerjaan yang berorientasi bukan hanya di industri padat modal, namun juga industri padat karya sehingga banyak menyerap tenaga kerja. Itu banyak masyarakat yang hadir dan bukan hanya jumlahnya, tapi semangatnya. Karena kalau jumlah banyak, saya bilang tadi, maka bisa dikerahkan pakai bis. Di sini nggak ada tuh pengerahan pakai bis. Semua datang sendiri-sendiri dengan kendaraan sendiri, menggambarkan bahwa mereka memang antusias untuk perubahan. Kami makin optimis dengan Jawa Barat dan saya ingin mengingatkan kepada semua, mari kita jaga terus sampai dengan 14 Februari. Paling utama adalah lapangan pekerjaan. Dan inilah yang akan menjadi fokus kita, bahwa selama ini benar banyak investasi, tetapi investasi itu di industri padat modal, sehingga tidak banyak menyerap lapangan pekerjaan. Ke depan kami akan terus dorong investasi, tapi berorientasi pada industri padat karya, supaya investasinya menambah lapangan pekerjaan. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menghadiri acara istighosah, zikir, dan sholawat untuk pasangan Amin di Depok, Jawa Barat. Doa bersama ini diinisiasi oleh pimpinan dan jamaah Majelis Taklim sekota Depok agar pasangan Amin bisa menang telak dalam kontestasi Pilpres 2024. Dalam sambutannya, Gus Imin berjanji akan memberikan perhatian khusus kepada para pengurus Majelis Taklim, memberi insentif kepada guru ngaji. Selain itu, ia juga akan memberikan pelatihan dan permodalan kepada para ibu Majelis Taklim untuk menggerakkan ekonomi keluarga. Gus Imin juga bersyukur atas dukungan yang diberikan oleh ibu-ibu Majelis Taklim sekota Depok. Ia berjanji amanah yang diberikan kepada pasangan Amin akan diperjuangkan. Ibu-ibu, saya menyaksikan sendiri, banyak ibu-ibu kita menderita ekonominya, betul? Rakyat dibiarkan, petani dibiarkan, ustadz-ustadzah dibiarkan, insentifnya cuma dari Pemda. Malah kagak katanya. Insya Allah guru-guru ngaji, ustadzah-ustadzah, kita perhatikan insentifnya untuk membina dan mendidik umat dan masyarakat kita. Setuju nggak? Karena apa? Jasa ustadz-ustadzah, guru-guru ngaji, guru-guru diniyah, guru-guru sekolah yang belum mendapatkan perhatian itu jasanya luar biasa. Menjaga masyarakat, mengarahkan jalan umat, membawa kepada kekuatan dan ketabahan menghadapi hidup dan kehidupan. Betul? Perempuan mendapatkan perhatian. Masalah-masalah rakyat yang masih muncul tidak boleh dibiarkan, tidak boleh diabaikan, tapi harus diselesaikan. Itu namanya perubahan. Pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Senin siang menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X di kantor Kepatihan Gubernur DIY. Saat menemui Sri Sultan, Prabowo ditemani oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Prabowo datang sekitar pukul 11.30 disambut Sri Sultan Hamengkubuwono X dan langsung masuk ke Gedung Wilis. Pertemuan yang dilaksanakan secara tertutup tersebut berlangsung sekitar 1 jam. Dalam pertemuan ini, Prabowo mengungkapkan kedatangannya adalah untuk meminta izin kepada Gubernur DIY masuk ke wilayah Yogyakarta sebelum memulai kampanye terbukanya. Prabowo juga menyampaikan dari pertemuan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X dirinya mendapatkan pesan-pesan ujangan terkait masalah masa depan hingga teknologi. Terima kasih telah diterima oleh Langsung Dalam dalam keadaan yang baik. Kami mohon waktu dan tadi yang soal juga melaporkan dan minta izin masuk ke daerah lah. Sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersilaturahmi dengan para pengurus Persekutuan Gereja Indonesia.
Kedatangannya sekaligus mengajak para pengurus PGI untuk berkomitmen menjaga kerukunan umat beragama. Dalam kesempatan ini, Ganjar juga berdiskusi tentang persoalan sosial dan lingkungan. Ia menerima masukan dari pengurus gereja mengenai daerah terpencil hingga realisasi konsep Papua Damai. Para pengurus PGI menyampaikan harapannya agar pemilu bisa berlangsung jujur dan adil, serta menjaga nilai-nilai demokratis. Sebenarnya kami mau silaturahmi sudah lama sekali. Tapi beberapa kali dalam beberapa event kami sering bertemu. Maka secara formal baru bisa dilaksanakan hari ini. Tadi saya hadir sarapan pagi, ngobrol, dan masih ada waktu dialog. Kita bicara soal kebangsaan, bagaimana Indonesia menatap masa depan, dan tadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari warga terkait dengan kondisi daerah masing-masing ya. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.